Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita akan membahas materi tentang pengantar operasi dasar SPSS. Adapun outline yang akan kita bahas yaitu apa itu SPSS, yang kedua langkah-langkah memulai SPSS, menu utama SPSS, membuat template di SPSS, kemudian kita entry data, dan yang terakhir adalah editor data. Apa itu SPSS? Mungkin sebagian dari teman-teman sekalian sudah pernah membaca atau mungkin ada beberapa yang bahkan sudah pernah mengoperasikan langsung software ini. Karena kalau di dunia Kesmas ini sangat erat kaitannya dengan analisis data yang sering kita gunakan pada saat penelitian ataupun mungkin melakukan research di masyarakat. Namun apa itu SPSS? SPSS atau Statistical Product and Service Solution merupakan salah satu dari banyak software yang digunakan untuk menganalisis data statistik. Penggunaan SPSS sangat tergantung dari penguasaan materi statistik sekaligus pemahaman kita tentang tools atau menu-menu yang ada di dalamnya. Dan pada hari ini kita akan belajar tentang langkah-langkah memulai SPSS. Yang pertama, teman-teman yang harus lakukan adalah di laptop masing-masing, klik Start, kemudian pilih program, dan cari SPSS yang udah teman-teman install di laptopnya. Setelah itu, Anda bisa membuka data yang tersedia dengan cara klik Open an Exciting Data Source atau membuka data kosong dengan memilih Type in Data. Pada saat teman-teman sekalian sudah membuka SPSS, maka Anda akan melihat tampilan seperti ini. Dan yang pertama yang harus dicermati adalah di menu bagian kiri bawah kita bisa melihat ada variabel view. Nah, disinilah kita akan menginput semua variabel yang akan kita analisis dalam SPSS. Setelah kita menginput variabel atau melengkapi variabel yang akan kita analisis di SPSS, maka pada saat kita ingin menginput data, maka kita bisa klik di Data View. Anda bisa melihat di menu bagian kiri bawah di samping variabel view. Selanjutnya adalah saya akan menjelaskan beberapa menu utama dari SPSS. Jadi, yang pertama adalah File. Dalam menu File, ada beberapa fungsi yang dapat dijalankan. Yang pertama, kita bisa membuat file data baru. Yang kedua, kita bisa menggunakan fungsi membuka file yang tersimpan atau membaca file dari program lain. Ataupun mungkin menyimpan file, mencetak, dan lain-lain. Selanjutnya ada menu edit. Di sini kita bisa menjalankan fungsi menyalin, menghapus, mencari data, ataupun mungkin mengganti data dan sebagainya. Yang ketiga adalah menu data. Ini digunakan untuk membuat ataupun mungkin mendefinisikan variabel, mengambil atau menganalisis sebagian data, menggabungkan data, menambah variabel, dan masih banyak lagi fungsi yang dapat kita eksplor lebih jauh pada praktik-praktik selanjutnya. Yang keempat adalah ada menu transform. Di sini kita bisa menjalankan fungsi transformasi ataupun melakukan modifikasi data, seperti melakukan pengelompokan variabel, pembuatan variabel baru, dan sebagainya.
Selanjutnya adalah menu analyze. Di menu analyze ini kita akan banyak melihat berbagai macam option pemilihan jenis analisis. Jadi disinilah kita akan melakukan ataupun mungkin memilih berbagai analisis statistik, dari mulai analisis statistik deskriptif, sampai multivariat atau lebih lanjut. Dan yang selanjutnya adalah ada menu graphs. Ini digunakan untuk membuat dan menampilkan grafik, meliputi grafik batang, pie, grafik garis, histogram, scatter plot, dan lain-lain. Dan selanjutnya ada menu utility yang digunakan untuk menampilkan berbagai informasi tentang isi file. Menu window digunakan untuk berpindah-pindah antar jendela atau layar, misalnya dari jendela data editor ke jendela output. Dan yang terakhir ada help. Ini untuk membuat informasi bantuan bagaimana menggunakan berbagai fasilitas pada SPSS. Kita bisa searching nanti di bagian help untuk nanti kemudian jika ada sesuatu hal yang ingin dieksplor lebih jauh. Setelah kita mengetahui berbagai menu dan fungsi yang ada di software SPSS, kita bisa memulai untuk membuat template. Sebagai contoh, kita akan membuat template tentang karakteristik responden dan status merokok pada masyarakat di desa A. Misalkan kita ingin mendata nama, umur, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan terakhir, dan status merokok orang tersebut. Nah, setelah kita mendata di masyarakat, variabel ini kemudian akan kita input di SPSS. Jadi pada slide sebelumnya kita ceritanya telah melakukan pendataan berdasarkan variabel karakteristik dan status merokok di masyarakat. Kemudian di sini kita akan menginput variabel tersebut atau data tersebut di dalam sebuah SPSS. Maka silahkan untuk membuka program SPSS-nya. Di bagian kiri bawah kita bisa melihat variabel view. Nah, silahkan teman-teman sekalian klik variabel view, kemudian akan muncul tampilan di kolom bagian name. Silahkan kita memulai untuk menginput variabel. Yang pertama, misalnya kita ingin menginput variabel nama. Jadi pada kolom bagian name, ketik nama. Di sini kita dianjurkan untuk singkat saja. Jika terdiri dari 2 kata, maka dianjurkan untuk menggunakan tanda penghubung, misalnya garis bawah. Jadi tidak boleh menggunakan spasi. Yang kedua adalah di kolom type. Di sini kita pilih string. Kenapa kita pilih string? Karena jenis datanya adalah huruf. Berbeda kalau misalnya jenis data yang ingin kita input adalah angka, maka kita pilih numerik. Di kolom ketiga, di atas kita bisa lihat ada width. Di sini akan otomatis terisi namun dapat disesuaikan. Apa artinya 8 atau angka 8 tersebut? Artinya adalah panjang kata atau panjang angka yang akan kita isi. Misalnya nih 1 juta berarti dia terdiri dari 7 angka. Maka maksimal bisa diisi 7 angka. Maka jika datanya adalah 1 miliar, maka tidak akan terisi. Jadi disesuaikan dengan kira-kira sepanjang apa data yang akan kita isi. Misalnya namanya cukup panjang, Siti Nurhalisa, Tari Widuri misalnya. Jika cuma hanya memilih mengisi width-nya 5, maka Widurinya akan tidak kelihatan. Maka kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan data yang akan kita input. Kemudian desimalnya dikosongkan aja. Desimal artinya berapa angka di belakang koma. Kemudian ada label. Label adalah
kolom yang berisi penjelasan dari kolom name. Kalau tadi di bagian name-nya terbatas, jangan panjang-panjang dan tidak boleh menggunakan spasi, maka di labelnya ini bisa menggunakan spasi dan bisa panjang. Misalnya, kita menjelaskan bahwa ini adalah variabel nama responden, misalnya. Nah, di bagian values, kita tidak perlu mengisi, di bagian mesin tidak perlu diisi, di bagian kolom karena tidak perlu diubah, kemudian di bagian alike kita bisa memilih letak kanan, ada di measure, kita bisa memilih nominal. Kenapa kita memilih nominal? Karena di sini variabel nama ini adalah salah satu variabel yang bisa dibedakan. Jadi Sophie dan Ani adalah dua data atau dua nama yang bisa dibedakan. Kemudian di bagian role tidak perlu diisi, tetap input. Nah, setelah kita menginput variabel nama, kita akan menginput variabel umur. Di sini teman-teman silahkan untuk mengikuti instruksi yang ada di slide ini. Di bagian name-nya diisi umur, kemudian type-nya diisi numerik karena dia adalah angka, data umur itu adalah angka, maka diisi numerik, width-nya, dan kolom lainnya silahkan disesuaikan yang ada di slide. Kemudian yang ingin saya tekankan adalah di bagian measure. Di sini kita pilih scale. Berbeda pada saat kita menginput variabel nama tadi, kita memilih nominal karena nama itu cuma hanya bisa dibedakan. Namun kalau umur itu kita pilih scale karena umur ini bisa dibedakan dan bisa diurutkan. Maka kita pilih scale. Dan yang terakhir tetap input. Nah, variabel yang ketiga yang akan kita input adalah jenis kelamin. Silahkan diinput sama seperti variabel sebelumnya, nama dan umur. Type-nya kenapa numerik? Karena di sini kita ingin melakukan pengelompokan di bagian values-nya. Jadi nanti di kolom values-nya silahkan teman-teman untuk mengisi 1 keterangannya adalah laki-laki, 2 keterangannya adalah perempuan. Jadi pada saat kita mengisi data nanti, jika kita mengisi 1, maka dia adalah jenis kelamin laki-laki, kita mengisi 2, dia adalah jenis kelamin perempuan. Dan di bagian measure-nya kita memilih nominal. Yang keempat adalah variabel pekerjaan, silahkan diisi kolom name, type, width-nya, desimal, dan labelnya. Di sini yang agak sedikit beda mungkin di bagian values-nya sama seperti variabel yang ketiga tadi. Jadi kita menginput 1 dengan keterangan PNS, BUMN, TNI, Polri, 2 adalah swasta, 3 adalah tidak bekerja atau ibu rumah tangga, dan 4 adalah pekerjaan yang tidak termasuk dari ketiga kategori ini. Jadi seperti itu. Measure-nya tetap diisi nominal. Ini adalah variabel pendidikan terakhir, silahkan diisi dan disesuaikan berdasarkan penjelasan sebelumnya. Dan yang terakhir adalah variabel status merokok. Jadi di sini di bagian kolom name-nya diketik status garis bawah merokok, type-nya adalah numerik. Kemudian di bagian values-nya kita isi 1 adalah ya, kemudian di add, 2 adalah tidak, kemudian di add, kemudian oke. Kemudian dilengkapi kolom-kolom selanjutnya, di bagian measure-nya kita pilih nominal. Baik, setelah kita membuat variabel di variabel view, maka pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk melakukan latihan entry data. Jadi tetap dilihat di bagian kiri bawah, di bagian menu data view, silahkan teman-teman klik data view, maka di situ kita bisa melihat di bagian kolomnya sudah terisi lengkap nama ataupun variabel-variabel yang telah kita input.
di variabel view tadi. Jadi keterangannya mungkin kita bisa melihat nama, umur, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan terakhir, dan status merokok. Nah, pada slide Ibu kali ini, Ibu sudah menyajikan beberapa data, ada 5 data, maka silahkan saudara input di data view tersebut sesuai dengan data yang telah disajikan di slide ini. Setelah diinput, teman-teman sekalian kemudian menyimpan data tersebut, silahkan klik save, kemudian diberi nama latihan 1 MAD misalnya. Baiklah, setelah kita latihan tentang membuat template di SPSS, sekarang kita pindah pada penjelasan tentang data editor. Jadi, data editor ini berkaitan erat dengan manajemen data atau pengelolaan data. Hal terpenting dalam manajemen data adalah menyimpan data, mengganti nilai data, menghapus, mengcopy, dan memindahkan, dan lain-lain. Jadi pada data editor ini kita bisa membuka data kosong dalam format SPSS dengan cara kita bisa klik file, kemudian new, kemudian data, pilih file yang akan dibuka, kemudian klik open. Yang kedua, kita bisa mengambil data yang dibuka dalam format SPSS. Jadi kita bisa klik perintah file, kemudian open, kemudian data, kemudian pilih file of type, kemudian cari ekstensi Microsoft Excel, kemudian open. Jadi di sini kita bisa mengambil data yang bukanlah format SPSS. Misalnya dalam format Excel kita bisa menarik data tersebut, kemudian kita bisa menginsertnya ke dalam SPSS. Yang ketiga, kita bisa mengganti nilai data dengan cara kita bisa mengklik sel atau tempat data yang diganti, kemudian ketikkan data baru yang ingin diperbaharui. Kemudian yang keempat, kita bisa menyimpan data dengan cara kita bisa klik menu file, kemudian kita klik save, ketik nama file yang Anda akan simpan, kemudian klik perintah save. Jadi selanjutnya kita bisa menghapus data. Jika kita ingin menghapus data di SPSS, kita bisa pilih sel yang akan kita hapus misalnya, atau mungkin kita ingin menghapus baris, kita bisa klik baris tersebut, atau kita ingin menghapus kolom, kita bisa klik kolom yang ingin dihapus. Kemudian silahkan untuk klik tombol delete, atau kita bisa klik menu edit dan kemudian klik clear. Dan selanjutnya adalah kita bisa menyalin atau mengcopy data. Jadi, kalau kita ingin mengcopy data dari satu sel ke sel lainnya, kita bisa klik nilai data yang akan di-copy di sel tersebut, kemudian klik menu edit, pilih copy, dan kemudian paste. Perintah lainnya kita bisa memindahkan nilai sel, menyisipkan data, ataupun mungkin melihat output dari data kita. Ini akan saya jelaskan lebih lanjut melalui pertemuan daring kita via Zoom. Baiklah, sekian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih, silakan untuk dipraktekkan, kemudian kita akan bahas dan diskusikan. Salam sehat, jangan kendor 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Semoga pandemi ini cepat berlalu, sehingga kita bisa melaksanakan kuliah secara langsung di Laboratorium Komputer FKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.